ketemu lagi di channel Atta Brilian. Semoga kalian baik ya. Tak lupa juga saya mengajak kita semua untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Ayo kita sama-sama mencegah penyebaran virus COVID-19. By the way, sini. Saya mau tanya nih, siapa yang sudah mulai berinvestasi setelah nonton video-video di channel ini? Saya kan sudah sempat nih bahas tentang obligasi, deposito, reksadana, dan juga saham. Dan saya mau bilang bahwa tidak ada investasi yang paling bagus. Yang ada hanyalah yang paling cocok untuk kita. Kita bisa sesuaikan dengan profil resiko kita dan tujuan keuangan kita masing-masing. Sampai saat ini saya masih penasaran, kenapa ya orang pada takut atau tidak mau berinvestasi di produk keuangan. Kalau kita tidak mau atau takut berinvestasi karena alasan terlalu beresiko, ada kok produk investasi yang rendah resiko. Kalau alasannya tidak punya waktu untuk menganalisa, ada juga manajer investasi yang profesional yang bisa bantu kita. Kak, nggak punya banyak modal nih untuk mulai investasi. Ya ampun, padahal sekarang bisa loh, dengan hanya 10.000 kita sudah bisa mulai berinvestasi. Ya paling kita tinggal menahan diri untuk tidak minum boba dan mengalihkan uang tersebut untuk kita investasikan. 100.000 per bulan bisa lah ya. Nah, tinggal dari kitanya nih, mau cari jalan atau mau cari alasan. Dan ini adalah grafik pertumbuhan dari beberapa produk investasi. Pocong-pocong kakak ade lebih suka lihat yang mana? Grafik yang ini atau yang ini? Coba saya ramal. Pasti suka lihat yang ini. Nah, kita orang bisa mulai dari sini. Ini produk investasi yang rendah risiko dan kita bisa mulai dengan modal yang minim dan selalu untung. Ya, bisa dikatakan seperti itu karena dilihat dari grafiknya tegak lurus, cenderung naik. Beda dengan grafik yang lainnya. Pertumbuhannya naik turun, udah kayak roller coaster ya. Ini namanya adalah reksadana pasar uang. Untuk berikutnya kita sebut dengan RDPU aja ya, biar lebih singkat. Reksadana pasar uang itu apa sih Kak? Pasar uang yang dimaksud bukanlah forex ya. Dan pengertian reksadana pasar uang itu sendiri pernah saya jelaskan di video yang ini. Nanti mampir ya. Nah sekarang ayo kita bandingkan reksadana pasar uang dengan produk reksadana lainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Bibit ya. Oke, kita langsung saja masuk ke websitenya Bibit. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Versi mobile dan versi websitenya sebenarnya sama aja secara tampilan, jadi teman-teman sesuaikan aja mau pakai versi yang mana. Kita klik explore, dan ini adalah jenis-jenis reksadana yang tersedia di Bibit. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau pendapat tetap, reksadana saham, ada syariah juga, dan reksadana lainnya seperti reksadana indeks. Kita pilih reksadana pasar uang dulu untuk melihat grafik pertumbuhan investasinya. Nah, akan muncul banyak aset manajemen atau manajer investasi yang mengelola reksadana pasar uang. Kita pilih saja untuk melihat grafik pertumbuhan investasi dari RDPU. Nah, seperti ini. Imbal hasil atau return atau keuntungan yang akan kita peroleh ada sekitar 5,72% per tahunnya. Dan reksadana pasar uang ini tergolong risiko rendah ya. Bagaimana dengan grafik pertumbuhan investasinya? Kalau secara year to date atau dari awal tahun, dari tanggal 1 Januari sampai hari ini, kita bisa lihat grafiknya tegak lurus. Bagaimana dengan 1 tahun? Ternyata sama. Kita lihat yang 3 tahun, sama juga. Untuk yang 5 tahunnya juga stabil, grafiknya tegak lurus, yang artinya dia tidak mengalami
penurunan. Itu sebabnya di awal tadi saya mengatakan reksadana pasar uang ini selalu naik. Bagaimana dengan reksadana pendapatan tetap? Ayo kita bandingkan. Secara imbal hasil atau keuntungan, memang reksadana pendapatan tetap memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibanding reksadana pasar uang. Ya, kita bisa memperoleh sekitar 13,41% per tahunnya. Dan reksadana pendapatan tetap ini tergolong berisiko sedang. Nah, bagaimana dengan grafik pertumbuhan investasinya? Secara year to date, kita bisa lihat ya tidak seperti reksadana pasar uang tadi, ya ini mengalami penurunan tajam di bulan April. Yang artinya ketika kita beli di Januari, ya mengalami penurunan di bulan April. Ketika kita jual di bulan ini, kita akan mengalami kerugian. Bagaimana dengan 1 tahunnya? Sama, walaupun pada akhirnya naik, dia juga mengalami gejolak ya, naik turun. Secara 3 tahun juga seperti itu, tetapi pada akhirnya kita tetap mengalami kenaikan atau mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya untuk reksadana pendapatan tetap ini time frame-nya lebih panjang dari reksadana pasar uang. Kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal jika kita menyimpannya 1-3 tahun. Bagaimana dengan reksadana saham? Mari kita bandingkan. Secara return memang reksadana saham ini lebih besar ya dibandingkan reksadana yang lainnya. Tapi reksadana saham ini tergolong risiko tinggi. Ya, high risk, high return. Bagaimana dengan grafik pertumbuhan investasinya? Secara year to date ya mengalami penurunan. Jika kita membeli di awal tahun sampai sekarang masih mengalami penurunan dan kita bisa dibilang rugi ya. Bagaimana dengan 1 tahunnya? Oke. Mengalami gejolak juga. Naik turunnya cukup bergejolak ya. Bagaimana dengan yang 3 tahun? Oke. Kalau kita lihat ya dari sini sampai sini keuntungan nggak jauh beda ya, tipis walaupun masih untung, cuman tipis sekali. Kalau kita menjual di sini kita rugi, kita menjual di sini kita untung. Tapi kalau kita masih simpan sampai di sini, keuntungannya tipis sekali. Bagaimana dengan 5 tahunnya? Ya, tetap mengalami kenaikan walaupun mengalami gejolak yang cukup tajam ya penurunan di sini. Dan itu sebabnya untuk reksadana saham, jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa menyimpannya lebih lama ya, time frame-nya 3-5 tahun atau lebih dari 5 tahun supaya mendapatkan return yang maksimal. Nah, dari sini kita bisa bandingkan ya, kita bisa lihat perbedaan grafik pertumbuhan dari masing-masing reksadana. Kalau kita ingin berinvestasi dengan tenang dan nyaman atau dalam jangka waktu yang singkat kurang dari 1 tahun, pilihannya adalah reksadana pasar uang dengan risiko rendah, return juga cukup lumayan ya. Oke, sekarang kita orang sudah tahu nih produk investasi mana yang rendah risiko, selalu untung, bisa pakai modal kecil, dan tempat di mana membeli produk investasi tersebut. Dan nanti saya akan share bagaimana caraku memilih produk reksadana pasar uang. Jadi pastikan lonceng notifikasinya tetap aktif ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk memulai berinvestasi. Bye!